Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 11 Agustus 2025, hari yang minggu baru, mengawali minggu yang baru ya. Dan seperti biasa, nanti kita akan bahas ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, teman-teman mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cara 3 klik link sosial di deskripsi. Dan teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau sudah waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, subscribe, karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik, itu free alias gratis. Bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram CCS Public, itu bisa klik link yang ada di deskripsi. Jadi di deskripsi video ini akan ada link Telegram, itu bisa gabung ke situ. Itu untuk yang publik itu gratis untuk semuanya. Akan ada sesekali view saham, stock pick dan lain sebagainya, diskusi juga. Tapi teman-teman bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham untuk yang premium ya, bisa. Caranya teman-teman bisa simak video ini di YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Dan jika sudah menyimak infonya sekitar 5-6 menit ini, teman-teman bisa mendaftar melalui link Google Form yang ada di deskripsi. Nah, itu semua langkah-langkahnya sudah ada di situ. Dan kalau misalkan sudah mendaftar, tinggal menunggu untuk di-invite saja, seperti itu. Jadi itu grup Telegram Premium untuk cuan-cuan saham, bisa simak infonya di YouTube cuan-cuan saham di video pendaftaran grup premium, lalu mendaftar melalui link yang ada di deskripsi, link Google Form. Bedanya apa dengan yang public? Yang free jelas yang premium akan lebih intensif ya, baik dari topik, diskusi, meeting dan lain sebagainya akan lebih intensif di grup yang premium, seperti itu. Oke, kita masuk ke ISG. Tadi sedikit info ya, di mana hari ini ISG naik hampir 1%, 0,96% dengan candle yang tidak terlalu solid dan masih berada di dalam candle kemarin. Ya sebenarnya ISG update-nya nggak terlalu banyak ya. Intinya masih sama, dia ranging itu antara 7680 sampai area 7450. Kita ISG bahas sebentar aja, nanti kita bahas saham-saham yang banyak. 7450 sampai 7680. Ini dia punya high, dia punya low, dia akan sideways di situ sampai kapan? Sampai dia breakout kalau nggak breakdown. Kalau dari saya sendiri view-nya masih breakout, cuman dia biarkan market yang mengkonfirmasi. Untuk support di tengah ya, ini ada 7560-an ya. Di sini juga dia resist. Ini false break. Nah, hari ini dia ada jadi support 7670 itu area tengah lah, median mungkin ya kita nyebutnya ya. Untuk resist di sini itu 7680, untuk supportnya ada di sini 7450. Kalau dia breakout dia akan lanjut menguat, kalau dia breakdown dia akan ada short term reversal dengan support atau target mungkin di sekitar 7250-an. So far view-nya masih sangat bagus, juga sangat bullish, katalisnya juga cakep kalau kita lihat dari pergerakan saham hari ini ya. Ini kayaknya IHSG masih mau lanjut bullish ya, nanti kita bahas aja seperti itu. Dan ya, untuk ISG yang penting sama, batasi resiko aja. View-nya juga masih ini ya, uptrend juga. Jadi ya so far semua masih oke. Yang penting itu selalu batasi resiko aja. Oke, itu untuk ISG ya. Kita akan langsung masuk ke beberapa saham pilihan. Saya pengen bahas dari BBCA ya. Tapi sebelum kita bahas BBCA, saya pengen bahas IDX Finance dulu ya. Ini yang mana hari ini pergerakannya cukup menarik, 1,5%. Kalau kita perhatikan hari ini finance ini sektoral ya, jadi bukan cuman bank A, bank B gitu, enggak. Semua bank pada menguat ya, baik itu dari yang bank Picap, digital dan lain sebagainya, sampai ke yang Arto, BBB itu kan juga ikut pada menguat juga. Jadi ini pergerakan sektoral ya, dan biasanya kalau sektoral ini katalisnya nanti akan bagus. Seperti itu. Nah, kita sedikit bahas IDX Finance, di mana IDX Finance ini juga kalau kita lihat masih punya structure uptrend ya. Di sini dia punya uptrend channel ya. Di sini ada uptrend line, dan kalau dia mau lanjut uptrendnya, maka dia bisa swing high sampai ke 1556-an seperti itu. Kita bisa tarik Fibo dari yang sudah di break ya, dari sini sampai ke bawah. Dan ini adalah beberapa resist dari IDX Finance.
either itu di 1450, baru setelah itu di 1540 sampai 1576. Ya, nggak perlu diperhatikan karena kita tidak trading IDX Finance. Cuman yang perlu kita pahami di sini, sektor finance ada potensi upside yang bagus. Ya, ini bisa dimasukkan ke salah satu portofolio. Kalau kemarin mungkin tidak ada pergerakan ya, apalagi cenderung koreksi juga. Tapi dilihat dari pergerakan hari ini mungkin akan mulai bergerak juga IDX Finance. Karena dia juga sudah rebound, sudah ada continuation juga seperti itu. Mungkin kesini dulu 1450-an ya, ini bisa sampai dipantau-pantau lah. Kalau sekarang upside-nya masih ada IDX Finance. Nanti mungkin di 1450-an dia mulai ada reject, 1500 juga ada reject, baru 1560-an. Intinya IDX Finance mulai ada pergerakan, itu satu, tinggal add atau pilih saham-sahamnya. Nah, satu elemen saya bahas ini ada BBCA, di mana hari ini dia naik 3% ya. Candlenya solid, volumenya besar, dan juga ditambah dengan akumulasi yang bagus ya. Tuh. Oke, kita bahas price actionnya BBCA dulu, di mana sebelumnya BBCA ini dia all time high di area sini 10.000, 11.000, 10.950 itu all time high dari BBCA. Dan setelah itu dia membentuk double top kecil, top 1, top 2, lalu dia downtrend sampai bottom di bulan April 2025. Cukup lama, dari Oktober sampai April ya, sekitar 6 bulanan itu dia downtrend. Dan sekarang kalau kita perhatikan, sebenarnya BBCA ini sudah breakout dari downtrend lainnya, seperti itu. Kalau yang sini belum, nih ya, masih ada satu downtrend lain. Cuman kalau yang dari sini dia sudah ada breakout. Ya, nih. Atau kalau kita tarik sinar lagi, misal dari yang sini, ini juga sudah diberikan seperti itu. Nah, tuh, oke. Pertanyaannya untuk saat ini BBCA kira-kira seperti apa pergerakannya? Pastikan seperti itu ya. Setelah hari ini naik 3%, kira-kira dia bisa kemana? Kayak gitu. Kita bisa tarik dari yang sini aja. Ini yang jelas sudah break ya, seperti itu. Kita bisa tarik Fibonacci dari pojok atas 9.800 sampai bottom di 8.250 ya. Nih, dan ini adalah beberapa resist dari BBCA. Apakah sudah bottoming Mas? Kalau menurut saya sudah ada tanda-tandanya ya. Karena yang pertama dia sudah breakout downtrendnya, lalu dia sudah ada higher high. Sebenarnya yang dibutuhkan sekarang adalah breakout 8.600 ya. Karena sebelumnya di sini kan lower high ya. Ini kalau kita perhatikan low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. Kalau dia berhasil breakout area berapa ini? 8625, maka dia berhasil breakout yang sebelumnya lower high. Dan dia punya high itu nanti jadi yang namanya breakout structure. Seperti itu. Artinya apa? Kita bisa lihat seminggu ke depan. Kalau misalkan BBCA breakout 8625, maka perjalanannya akan mulus. Seperti itu. Lalu targetnya kemana Mas? Kalau saya lihat sih yang paling dekat mungkin 8.800 ya. Ini target satunya BBCA. Baru setelah itu di area pullback Fibonacci 0,618 sampai 0,786 ya. Jadi mungkin target satunya di sini 8825, baru target 2-nya di sini. Nah, ini untuk sekarang pergerakannya mungkin kita pakai view pendek dulu aja, seperti itu. Itu untuk BBCA. Mungkin 8825 langsung kena, retracement dulu baru nanti ke target selanjutnya. Yang jelas dia harus breakout 8625 dulu kalau mau naiknya bagus. Seperti itu. Untuk support sekarang saya rasa masih di sini ya. Ini sekitar 8.400 sampai 8.250. Kalau punya barang bisa hold, tinggal perhatikan nanti ketika nanti dia menyentuh 8625. Kalau berhasil breakout, tinggal ikuti view-view selanjutnya. Yang bagus gimana Mas? Yang bagus kalau BBCA breakout 9.800 karena dia sudah punya uptrend pada structure yang lebih besar. Low, high, higher low, higher high. Tapi kan syaratnya harus breakout 9.800. Seperti itu. Jadi ya tinggal perhatikan aja. Dan yang penting sama selalu batasi resiko. Kita lihat transaksinya hari ini terjadi peak akumulasi dari BBCA, peak. Ini yang beli juga bahkan kalau kita perhatikan cuma 2 KZ sama BK ya. Kalau kita lihat di sini yang net buy-nya kan ada 14 broker. Tapi kalau kita lihat yang signifikan ini cuma KZ sama BK. Yang lain ya 5M ke bawah netnya. Tapi KZ ini 350M, BK ini 345 ya. JP Morgan sama KZ itu apa? Saya lupa.
Seperti itu. Dia juga sudah mulai bertengger di atas MA20 yang sebelumnya ini jadi resist, sekarang sudah menjadi support. Tuh, selama nggak jebol 84 dan 8250 lah, ini BBC arahnya sudah ke atas. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Itu untuk BBCA. Kita lanjutkan. Saya pengen coba bahas brand udah berhasil breakout ini. Bahas nggak nih? Nggak usah lah. Antam kemarin udah kita bahas ya. JDIA nanti aja. Cuan kemarin juga sudah. WiFi kemarin juga udah kita bahas. Kalau teman-teman cari viewnya WiFi bisa cek video kemarin. Itu so far masih sangat on track. PRPT bahas nggak nih? Nggak usah lah, itu baru ada kepentingan, nanti aja. Saya pengen bahas MTech aja ya. Ini salah satu grup yang ya nggak kaleng-kaleng lah, MTech Group ini. Ini udah di spill di grup cuan-cuan saham kemarin ya. Itu ketika kita weekly meeting, saya lupa 2 atau 3 minggu yang lalu, pokoknya di bulan Juli lah, itu udah saya info. Intinya MTech Group ini semuanya pergerakannya serius ya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan tiga-tiganya akumulasinya bagus. MTech itu akumulasinya bagus, Bukalapak juga bagus, SCMA juga bagus. Jadi ya tinggal ikutin price action aja. Dari what to buy-nya sudah oke. Seperti itu. Sekarang kita bahas MTech, di mana hari ini MTech masih lanjut, dia naik 9%. Ini kuat banget. Dengan candle yang masih bagus juga, dan volumenya pun juga masih bagus juga. Nih, kayaknya ini jadi continuation baru ini di sini ya. Seperti itu. Kita bahas bigger view-nya dulu, kita bahas secara komprehensif ya dari si MTech ini. Sebelumnya dia naik sampai di sini 2800 double top. Ini 2021-2022 ya. Masa-masa kejayaan IDX Tekno, dia double top 1, top 2, breakdown, pullback, lalu akhirnya patah tren dan turun reversal sampai 350. Seperti itu. Ke view yang lebih kecil, kita pakai weekly. Di 350 dia reversal membentuk sebuah ascending triangle. 1, 2, 3 breakout. Ini pullback, lalu ini retest dan retest yang kedua. Seperti itu. Nah, kemarin di retest yang kedua, MTech ini juga berhasil breakout dari downtrend line di sini ya. Dia punya lower high dan berhasil di break pada waktu 1 minggu ya, karena ini kita pakai weekly, dan sekarang dia sudah naik sampai 960. Seperti itu. Yang jelas kalau kita perhatikan, yang pertama si MTech sudah breakout dari downtrend line-nya. Ini kalau kita tarik dari atas sampai ke bawah. Nah, kalau kita tarik dari atas sampai ke bawah, jelas banget dia sudah berhasil break, dan dia juga sudah punya higher high pada structure yang lebih besar. Low, high, higher low, higher high. Ya sudah valid lah reversalnya. Terus biasanya yang jadi pertanyaan adalah kira-kira bisa naik sampai mana mas? Nah, kita bisa melihat dari dua sisi ya. Yang pertama kita pakai target higher high. Ini ketika dia swing low, di sini kita bisa tarik atas sampai ke bawah. Dan sebenarnya targetnya MTech itu cuma sampai 750 sampai 820. Itu kalau dia dari higher high-nya. Seperti itu. Nah, cuman dia masih lanjut sampai 960. Pertanyaannya kira-kira bisa sampai mana? Kita bisa tarik Fibonacci aja dari atas sampai ke bawah. Itu dari 3070. Nah, kira-kira sini ya. Sampai bottom di 350-an. Tuh. Dan ini adalah beberapa resist dari MTech. Kalau misalkan ditanya habis ini resistnya berapa, nextnya ada di 1040. Dan kalau misalkan ditanya apakah akan reject di sana, saya pun juga belum tahu juga. Intinya adalah patokan-patokan seperti ini bisa digunakan untuk area-area kuatnya dia. Misalkan teman-teman punya barang, nah ketika mendekati 1040, tahu harus ngapain. Apakah TP sebagian, TS atau hold dan lain sebagainya. Itu gunanya analisa. Analisa itu beda sama trading ya teman-teman ya. Untuk trading ya teman-teman harus ada aksi lebih lah. Analisa ini cuma untuk melihat view dari saham aja. Nanti kalau trading kan kayak ya ketika di posisi ini, kalau sudah punya barang apa yang harus dilakukan, TP sebagian, TS, hold semua, atau bahkan mungkin nambah porsi atau apapun itu kan perlu banyak ya, lebih kompleks seperti itu. Dan kalau misalkan teman-teman belum punya barang mau beli, tapi ketika tahu 1040 resist ya berarti kan nggak perlu beli juga. Seperti itu. Yang jelas intinya kalau dari resist Fibonacci-nya ini dia ada di sini itu 1040.
lalu nextnya ada di 1345 seperti itu, dan itu adalah resist dari MTEK. Nah, another view kalau kita mau tarik uptrend channel lah di sini untuk mencari swing high-nya, ini juga sebenarnya sudah breakout, makanya jadi tren kuat banget ini MTEK ini. Nggak tahu dia stopnya bakal kapan, saya pun juga nggak tahu, itu target dari tembusin semua. Intinya sih kalau menurut saya ya, kalau misalkan teman-teman masih punya barang, hold pakai TS aja ya, karena dia masih dipergerakan impuls. Tapi kalau belum punya barang ya jangan FOMO sih, karena nggak tahu kapan dia putar balik. Sempat ada continuation di sini, udah kena targetnya. Ini mungkin continuation lagi, masih lanjut lagi ya bisa juga. Kalau dari chart pattern mungkin kayak gini ya. Kalau ini kita asumsikan sebagai continuation lagi ya, mungkin bisa dicek di intraday-nya ya, sampai 1000-an lah seperti itu. Itu nanti juga ada resist psikologis seperti itu. Intinya apa? Untuk saat ini kalau teman-teman masih punya barang MTEK masih bisa hold, tinggal pasang TS. Tapi kalau misalkan teman-teman belum punya barang, jangan FOMO seperti itu, karena Indian ya pasti butuh rehat. Kita lihat transaksinya untuk hari ini terjadi distribusi ya, cuman ya ini juga top buyer-nya juga masih oke. So far so good, dan dalam fase markup seperti ini lebih ikuti price action aja sih kalau menurut saya. Kalau kita track ke belakang, ini ya yang saya maksud dengan grup MTEK akumnya bagus-bagus. Nih, semuanya sama, SCMA, MTEK, Bukalapak, se-BBHI, sesamenya semua oke semua. Jadi ini sektoral ya. Ya siapa tahu ini juga mau gantian ya, grup MTEK pengen unjuk gigi, kemarin kan grup PP terus PP ya, sekarang MTEK, nanti gantian Lipo, Panin dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya so far so good, masih bisa diikuti aja kenaikannya. Jadi yang penting sama, selalu batasi resiko. Untuk MTEK kita lanjutkan, kita coba cek Pani. Saya pengen bahas ada view yang bagus hari ini ya, siapa tahu masih bisa kekejar ya, siapa tahu teman-teman ada yang pengen entry besok. Oke, kita bahas Pani, di mana hari ini dia naik 4,11%. Candlenya cukup menarik dan volumenya pun juga ada penguatan seperti itu. Dan langsung kelihatan view-nya tadi ya di Stockbit, ini ada sebuah penan continuation dari Pani ya. Nih. Dimana di sini dia punya lower high dan di sini dia punya higher low ya, dan terlihat sudah berhasil breakout hari ini naik 4% seperti itu. Kalau kita asumsikan ini sebagai continuation, maka targetnya setinggi tiang dia bisa naik sampai ke sini sekitar 18.400, itu di area resistnya ya sebelumnya. Di sini ada resist ya, di sini resist dan targetnya pun ke resistnya seperti itu. Yang menarik adalah kalau Pani berhasil breakout 19.700, targetnya jauh, bisa 28.000 bahkan sampai 36.000. Itu kalau berhasil breakout all time high. Tapi kalau misalkan nggak berhasil breakout, ya prepare aja karena dia akan uji resist di 18.500 up seperti itu. Apakah sudah valid untuk penannya? Yang jelas dia sudah breakout, tapi untuk konfirmasi dia perlu break high, yaitu breakout area 16.900. Jadi ya setelah ini yang perlu diperhatikan adalah 16.900, karena kalau misalkan dia berhasil break 16.900, perjalanannya bagus lah untuk dia menuju ke 18.000-an up seperti itu. Untuk view besarnya juga sudah itu ya, kuncinya 19.700 kalau kunci besar, kalau view besar. Kalau view kecilnya ini kalau dia lewat 16.900, targetnya ke 18.000-an sekian. Untuk support saya rasa masih udah cukup jauh ya, itu masih di area 15.900 sampai area 15.500. Jadi ya kalau entry buy on weakness kayaknya udah agak sulit. Kalau pengen kejar ya mungkin buy on breakout, ketika sudah breakout resist jangan entry di tengah jalan seperti itu. Dan jangan lupa juga trading plan-nya. Seperti itu. So far so good. Saya nggak pengen membahas rumor-rumor ya, kayak red issue dan lain sebagainya. Pure price action aja, karena semuanya sudah tercantum di chart seperti itu. Dan ya itu untuk Pani. Saya rasa masih ada upside pick 2 ini. Tinggal perhatikan nanti ketika dia menyentuh resist 16.900. Kalau berhasil lewat maka cakep. Kita lihat transaksinya untuk hari ini dari Pani ya. Nih,
transaksinya juga bagus, akumulasi. Cuman ya kalau saya perhatikan ini juga sudah bukan di fase akum lah, ini fase markup. Kalau ngomongin fase akum tuh ketika di sini ya, ini dia sideways nih kayak gini nih. Nah ini bisa kita perhatikan transaksinya, berarti dari kapan nih? 23 April sampai breakoutnya di 8 Juli. Nah ini 23 April. Nah dari sekitar sini ya sampai Juli, artinya dia sideways dengan akumulasi. Makanya ketika menentukan arah, ini lihat akumulasinya. Kalau akumulasi ya dia cenderung breakout, kalau dia distribusi ya cenderung bakalan breakdown. Seperti itu. So far masih so good, ada upside dari Pani juga. Tinggal kita perhatikan nanti ketika dia menuju ke targetnya. Seperti itu. Dan ya, yang selalu saya ingatkan, jangan lupa selalu batasi resiko aja. Untuk Pani kita lanjutkan, mungkin kita coba 2 saham lagi ya. Masih oke lah Pani. Film baru kena resist ya, nggak usah kita bahas dulu. Pegeo, jujur ini malah mau jadi head and shoulder ini Pegeo ya, kemarin sudah saya wanti juga kalau jebol 1560 agak kurang bagus view-nya, bisa jadi ya itu. Kita bahas apa nih? BRMS kemarin udah kita bahas juga ya, view-nya masih on track. MBMA juga baru kemarin kita bahas. Kalau teman-teman cari view-nya MBMA bisa cek video kemarin. Adaro, NCKL, SCMA tadi sudah MTEK ya. Astra belum lah, saya belum pengen bahas Astra. PTRO belum, INKP belum, Bumi sudah saya bahas kemarin, agak kurang enak view-nya. Nah ini kebalikannya Pani ya, tadi Pani sideways dengan akumulasi, ini dia sideways dengan distribusi. Yang terjadi apa? Dia breakdown. Goto, oh ini juga mau ikut naik nih Goto nih besok nih. Era ada target ke pullback lah ke 500. Tapi belum pengen saya bahas juga. Excel so far udah kena target higher high-nya. Saya juga ada sedikit merealisasikan profit untuk hari ini Excel ya, karena udah kena TP1. Di BBTN, wah kita bahas aja nih BBTN. Oh iya, hari ini yang cakep juga properti soalnya ya. Jadi ya ini bank finance, tapi ya dia kena katalis pergerakan properti. Dan kalau kita perhatikan ya, properti hari ini pada jalan semua ya. Kayaknya ini mau turun lagi suku bunganya. Itu katalis terbesarnya properti soalnya, suku bunga itu. Seperti itu. Oke, kita bahas BBTN, di mana hari ini dia naik 8%. Candle-nya sangat solid, volumenya sangat bagus. Dan kalau kita perhatikan BBTN ini masih ada yang belum breakout ya di sini garis sinarnya. Dan kemarin dia bottom di area 700, naik sampai 1300 dan terlihat membentuk yang namanya symmetrical triangle ya. Nih. Too obvious. Ya, kalau perkara sudah break atau belum, mungkin konfirmasinya ada yang lebih lanjut. Cuman untuk sekarang saya rasa ini mirip kayak BRMS lah. Dia symmetrical triangle seperti itu. Tinggal ya kalau dilihat dari candle hari ini sih cenderung dia lebih ke breakout ya, instead of nanti dia breakdown seperti itu. Tapi lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi. Intinya apa? Intinya untuk BBTN ini ada view upside yang bagus lah. Kalau kita pakai weekly memang dia punya downtrend ya. Ini sejak puncaknya di 2021 dia descending 1 2 3 breakdown. Dan ini kalau kita perhatikan ya, ini area keramat ini 1200 ini ya. Nih. Dari tahun berapa nih? 1250 sampai 1200 area kuat lah ya sejak kemarin dia Covid ini. Di sini dia support, akhirnya breakdown. Jadi resist, reject. Jadi resist lagi, reject lagi. Dan kalau kita perhatikan hari ini sebenarnya sudah indikasi yang bagus karena dia di area tersebut dan sellernya sudah tidak ada. Kelihatan dari mana Mas? Ya kelihatan dari candle hari ini ya. Candle hari ini kan dominan buyer ya.
walaupun sudah masuk area kuat. Jadi ya ada indikasi selanjutnya dia bisa breakout. Cuman ya lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi. Kita asumsikan ini sebagai continuation, maka targetnya kalau misalkan nanti BBTN berhasil breakout, targetnya bisa ke sini. Tuh, sekitar 2000 bisa juga. Cuman ya dia harus melewati banyak resist ya, itu. Yang jelas breakout satunya di sini 1250, baru setelah itu 1315, terus habis itu 1540 sampai 1600, dan setelah itu baru 1750, baru terakhir di 2070 ke target dari penannya. Seperti itu. Dan view ini lebih ke yang punya barang ya, karena kalau baru mau entry buy on breakout bisanya. Buy on weakness-nya udah hari ini, tadi pagi atau kemarin ya. Tuh, dia pas banget di uptrend line-nya dan bikin double bottom. Saya cuman nggak expect-nya sekenceng ini aja. Naiknya 8% ini, seperti itu. Ya, so far masih oke lah BBTN. Kalau punya barang masih bisa di hold. Misalkan besok belum dikasih break, mungkin bisa tunggu di support satunya 1175. Tapi kalau misalkan dia masih belum berhasil break lagi, itu bisa ke kita lanjutkan ya. Ini dan apa namanya? Saya juga belum tahu apakah sudah jatahnya breakout atau belum, atau turun sekali lagi. Saya pun juga belum tahu. Yang jelas kalau mau nunggu konfirmasi adalah ketika dia breakout 1270. Itu satu ya. Karena dia ketika break 1270 dia akan punya higher high ya. Low, high, higher low. Nah, kalau dia lewat 1270 dia akan higher high. Seperti itu. Itu konfirmasi awalnya. Tapi kalau misalkan besok dia dikasih retracement, support satunya terdekat di sini 1170. Itu support satunya. Support 2-nya baru di 1130 sampai 1100. Dan selama nggak jebol 1100, harusnya BBTN ini arahnya ke atas. Seperti itu. Kita lihat transaksinya ini ya, yang dimaksud dengan ganteng, naik disertai dengan akumulasi, masih konsisten sampai sekarang. Dan kalau dilihat dari semuanya sih, ini cenderung arahnya breakout ya, instead of breakdown, karena akumulasinya pun juga masih sangat cakep dari BBTN. Seperti itu. Hari ini pun juga masih oke ya. Nih, terjadi big akumulasi juga untuk BBTN. Ya, so far dari analisa transaksi mendukung untuk breakout lah. Tinggal kita tunggu konfirmasinya aja. Seperti itu. Untuk BBTN kita lanjutkan. Kayaknya nggak seru kalau tidak ada perwakilan infra ya. Infra Excel. Excel kemarin udah kita bahas ya. Ini juga salah satu menu di CCS. Hari ini sudah hit TP1 nya di 2780, 2790 lah. Ini ya. Higher high 2700, targetnya 2790 sampai 2840. Kalau ngomong masih bisa lanjut, masih bisa. Cuman at least target higher high-nya sudah kena. Seperti itu. Apa nih infra yang kita bahas nih? Sebenarnya saya pengen cari konstruksi, tapi kok nggak muncul ya. Malah Karya, SSIA, Sumarekon. Properti boleh lah ya. Tadi Pani udah sih tapi nggak apalah, kita bahas Sumarekon ya. Ini juga cukup menarik saham propertinya. Nanti sama kita bahas infra satu deh. Oke, kita bahas Sumarekon di mana SMRA, di mana hari ini dia naik 6,76%. Candlenya bagus, kuat, solid dengan volume yang besar juga ya. Terakhir SMRA dia bottom di 340 setelah koreksinya dari 700 ya. Lalu naik sampai 456, koreksi lagi sampai 360 dan sekarang posisi di 442. Kita ke bigger view dulu, di mana kemarin SMRA ini sempat reject dari Fibo 0,382 nih ya. Kita tarik dari atas sampai ke bawah, dari satunya di 730 sampai nolnya di 340. 382 nya di 456. Jadi dia sempat reject satu kali dan turun sampai 362. Ini 362 most likely adalah area pullback 0,618 sampai 0,786 ya. Pas di 0,786. Jadi jangan kaget ya.
Saya pun juga Fibonacci ini keramat lah pokoknya. Makanya kalau pakai log scale, kalau teman-teman pakai arithmetic enak pakai chart pattern ya. Tapi kalau pakai log scale, udah Fibo itu udah paling enak itu untuk target-targetan, support, resist dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, karena saya juga pakainya log scale, jadi ya cenderung lebih pakai Fibo sekarang daripada chart pattern ya, target-targetannya. Seperti itu. Nah, reject dari 0,382 di 450-an, turun sampai 364, lalu sekarang dia di 442 lagi. Kalau berhasil break area ini di area 456 ya, yang sebelumnya adalah resist, maka besar potensinya Sumarecon SMRA ini menuju ke Fibo 0,618 alias di area 545 seperti itu. Cuman ya sebelum menuju ke sana masih ada resist dulu ya, tuh. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk ke 545, tapi nanti akan ada resist di 500, baru setelah itu di 545. Tuh. Kalau berhasil breakout 456 seperti itu. Cuman untuk view yang lebih kecil mungkin ya, kita bisa tarik Fibonacci juga dari atas sini sampai ke bawah untuk cari target higher high-nya. Nah, untuk target higher high-nya sementara masih di 500 sampai 530 ya. Untuk higher high-nya ketika nanti dia break 460 ya, seperti itu. Nah, terus gimana Mas? Tadi katanya Fibonya 0,618 di 545, tapi kok ini higher high-nya 505 sampai 530. Ya tinggal disesuaikan aja. Intinya 500 sampai 545 itu nanti akan jadi area kuat untuk SMRA. Karena selain dari beberapa targetnya di situ, ini pun juga area yang sebelumnya di-respect sebagai support ya. Kita bisa perhatikan sejak tahun 2023 ya. Nih 500 support. Nah, ini kan baru breakdown dan belum pernah pullback. Seperti itu. Jadi ya untuk sekarang saya rasa SMRA ini ketika nanti misalkan dikasih ya breakout 460 ini, maka targetnya ada di area 500 sampai 550 seperti itu. Dan jangan bingung ketika sudah masuk area situ, mungkin bisa yang pertama take profit sebagian, misalkan jual setengah, jual 40%, 30% ataupun 20% ketika sudah kena area tersebut. Atau masih pengen di hold ya nggak masalah juga, tinggal pasang trailing stop dan lain sebagainya. Seperti itu. Intinya itu kalau misalkan rugi jangan sampai terlalu dalam alias punya stop loss untuk manajemen resiko, dan kalau untung ya jangan lupa trailing stop agar floating profitnya tidak menjadi BEP apalagi jadi loss. Seperti itu. Untuk support saya rasa masih di sini 424 support satunya, support 2-nya di 408. Dan ya sama katalisnya kayak BBT yang tadi ya. Ini bau-bau apa ya? Ekonomi mau menggeliat lah. Kalau suku bunga ini nanti diturunkan, harusnya bakal jadi suatu hal yang bagus lah. Saya juga nunggu suku bunga turun juga ini ya. Biar sektor real juga ya, suku bunga itu indikator paling, bukan indikator sih, instrumen pemerintah, bukan pemerintah juga sih, instrumen bank sentral, soalnya itu kan fiskal ya, moneter bukan fiskal. Instrumen bank sentral paling powerful lah untuk mengontrol peredaran uang ini ya. Itu teori simpel, inflasi tinggi, suku bunga dinaikin, uang beredar jadi sedikit, jadi inflasinya terkontrol. Nanti ketika deflasi, nah itu suku bunganya diturunin, uang beredar banyak gitu. Cuman ya kita sebagai apa ya, pelaku ekonomi lah, baik itu di pasar saham, pasar modal maupun di sektor real yang punya bisnis, pasti semua pada lebih suka kalau suku bunga rendah seperti itu. Karena ya intinya kan uang beredar lebih banyak, jadi lebih enak lah buat cari duitnya. Seperti itu. Dan ya yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Apa nih, kita belum jadi dapat infra soalnya ya. Ide infra malahnya adanya Wika Beton ini. BBB cakep ini. Targetnya ketika 40 up kalau dia berhasil break 300. WiFi Kemendah kita bahas. Nah, ini ketemu Adikarya. Adi ya, saya sendiri. Kita bahas Adikarya, di mana hari ini dia berhasil naik 12,80% dengan candle yang sangat solid
dan volume yang sangat bagus ya. Ini volumenya besar dan membesar ya. Sudah saatnya IDX Infra pada mau jalan lah. Konstruksi sih, kalau IDX Infra udah pada jalan dari kemarin ya tuh, tapi konstruksi ini pada mau mulai manggung. Yang pertama kalau kita perhatikan, ini Adikarya dia sudah breakout dari downtrend line ya. Di sini dia punya downtrend line, berhasil di break. Sinyalnya kemarin sudah masuk dari Agustus minggu lalu lah ini. Cuman ternyata turun dulu sampai 250, baru hari ini dikasih breakout. Yang jelas itu satu, dia sudah keluar dari downtrend line-nya. PR sekarang adalah higher high, yaitu breakout 306. Seperti itu. Untuk sekarang kalau kita lihat dia masih closing di resist, 284-nya ada resist ya. Di sini juga dia resist. Ya, ini baru kesentuh lah 284 ini. Ada indikasi retracement dulu bisa juga ya. Dan itu kalau misalkan dikasih retrace, saya rasa itu menarik untuk entry. Seperti itu. Kita bahas view kecil dulu aja ya, baru view besarnya. Udah kadung sampai sini. Nih, kalau kita tarik sebuah trend channel ya, masih ada upside. Mungkin besok naik sampai 290-an. Itu bisa. Cuman kalau misalkan besok dia ada pelemahan, mungkin bisa cicil tuh dari 270 sampai 260 lah. Itu support Adikarya saat ini. Seperti itu. Tapi kalau misalkan besok lanjut gimana Mas? Ya jangan FOMO ya. Itu kalau misalkan besok dia breakout 290, nextnya adalah 306. Dan kalau berhasil break 306, maka target selanjutnya di 350 sampai 380. Seperti itu. Itu untuk view kecilnya. Yang jelas untuk konstruksi, saya view-nya cenderung bullish juga. Properti, konstruksi, IDX Infra lah, ini cakep semua akumulasinya IDX Infra ini. Di luar dari saham-saham konglomerasi ya, yang pada di akum sendiri-sendiri, IDX Infra ini salah satu sektor yang bagus ya. Dari telco, konstruksi, menara-menaraan, itu pada cakep lah. Ya mungkin ini juga katalisnya dari suku bunga rendah ya. Tuh memang itu suku bunga rendah itu blessing untuk semua sektor lah sebenarnya. Seperti itu. Tapi yang paling terdampak ya ini telco infra, terus juga properti dan lain sebagainya. Nah, itu untuk view kecil dari Adikarya. Kita sedikit zoom out ya. Kita lihat view besarnya. Jangan lupa bahwasannya konstruksi ini saham-saham downtrend akut ya. Dia downtrend dan selalu downtrend. Sempat bottom ini 2008 ya, saya kira 2020 bottomnya di sini naik, tapi untuk melanjutkan downtrend lagi, dan sekarang sudah bottom di 150-an lah, seperti itu. Ini kalau kita perhatikan juga cenderung continuation ya, dan kalau memang ini nanti jadi continuation dari chart pattern, target mungkin bisa ke sekitar sini 500, pas di area resist ya. Di sini dia ada resist seperti itu. Kita bisa tarik Fibonacci juga dari atas ini ya. Ini 1870. Angkatan Corona pasti wah mantep lah waktu itu ya, saham-saham konstruksi. Itu dia waktu itu katalisnya kan INA SWF ya itu ya. Sovereign Wealth Fund-nya Pak Jokowi itu, terus juga jadi pada naik semua ini saham-saham konstruksi. Kalau sekarang ya mungkin suku bunga ataupun Danantara ataupun apapun itulah, saya juga nggak tahu. Yang jelas dari price action dia cenderung bagus seperti itu. Udah berhasil breakout, dan kalau kita perhatikan dari view besarnya, kalau dia mau ke target pullbacknya aja mungkin bisa ke 700-an ini ya, 715 sampai 1090 lah di Fibo 0,618 sampai Fibo 0,786 seperti itu. Cuman yang perlu perhatikan dari view besarnya, ini resist ada di sini 396 atau kita buletin 400 ya. Lalu setelah itu 530 baru 700 sampai 1090 di area pullbacknya dia, seperti itu. So far view besar maupun view kecil dia mendukung untuk melanjutkan kenaikan. Ini mungkin bisa dimanfaatkan bagi teman-teman yang masih nyangkut di saham-saham konstruksi ya, karena banyak yang pada nyangkut di saham-saham konstruksi itu ya, ketika kemarin naik tuh ya, zaman covid itu ya, sampai sekarang masih lower low 100 rupiah ini. Siapa tahu nanti bisa kejemput lah tuh. Intinya kalau misalkan cari setup di view kecil atau di daily, tadi sudah saya sebutkan support dan resistnya, tinggal diikutin aja nanti kenaikannya tuh. Kalau misalkan dapat di 270-an masih menarik untuk sekarang Adikarya. Kita lihat transaksinya ini ya, hari ini bagus juga yang beli netnya, terjadi big akumulasi juga.
big, small, normal. Dan kalau kita perhatikan akumulasinya juga konsisten. Inilah pentingnya ilmu bandarmologi ya. Jadi kadang ketika kondisinya itu tidak jelas itu gimana? Ya ini, kayak misalkan dia baru konsolidasi, retracement, dan lain sebagainya. Kadang kita itu kan bingung, apakah ini adalah retracement yang bagus atau enggak, kayak gitu. Nah, itu bisa lihat dari akumulasinya. Ketika masih ada akumulasi ya so far arahnya akan kembali menguat. Tapi ya kalau udah nggak ada akumulasi ya biasanya udah habis lah jatahnya, seperti itu. So far ini juga sektor yang bagus, saham yang bagus juga. By trading ya, kalau dari fundamental saya belum ngecek ya Adikarya ini ada apa dalamnya. Cuman yang jelas ini biasanya sih debt sensitif ya, atau utang-utang sensitif. Kalau misalkan dia utangnya besar, nih kalau misalkan dia utangnya besar terus ini suku bunga mau turun, nah itu kan apa ya jadi katalis lah, beban bunganya bisa berkurang juga. Atau si Danantara mau masuk lagi itu bisa juga. Ini quarterly ya. Kalau kita lihat annualize juga bagus, ada growth sebenarnya ya. Adikarya ini masih ada cuannya ini. QOQ-nya juga lumayan, kuartal on kuartalnya ada pertumbuhan ya, seperti itu ya. Intinya itu kalau kita mau lihat, mungkin sedikit kita sneak peek ke neracanya ya. Balance sheet, aset tidak lancar, liabilitas. Ini kan jangka asetnya itu kan equity-nya mana nih? Oh, liabilitas dan ekuitas ya. Liabilitasnya kan 24, ekuitasnya 34. Yes, oh sorry. Ekuitasnya kan 9 ini ya. Artinya itu kan utangnya kan gede banget ini. Saham-saham konstruksi ini. 24 triliun ini berarti ya utangnya, dibandingkan modalnya cuma 9 triliun ini. Tuh, ya ketika ada katalis suku bunga turun ya dia juga ikut kecipratan lah. Bunganya kan bisa berkurang atau minimal bisa direstrukturisasi, seperti itu. Ya intinya kalau saya sih, karena saya juga pakainya price action ya, saya trading pakai technical analysis, semuanya sudah tercantum di chart sih. Dan so far saya rasa masih ada upside dari Adikarya. Kalau misalkan ada pelemahan bisa diperhatikan atau manfaatkan buat entry. Tapi kalau misalkan lanjut menguat ya jangan FOMO, seperti itu. Oke, itu dulu konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.